Berbelanja menjelang dan saat Lebaran seakan sudah menjadi tradisi. Kebiasaan berbelanja tidak hanya dilakukan oleh masyarakat yang mampu, namun juga oleh masyarakat yang kemampuan ekonominya tidak memadai. Perilaku konsumtif di bulan Ramadan dan Lebaran ini tentu merugikan bagi warga yang tidak mapan. Lantas bagaimana cara terhindar dari budaya konsumtif saat Lebaran? Ini dia. Selain tradisi mudik, ada pula sebuah tradisi yang melekat di budaya warga Indonesia, yaitu tradisi berbelanja. Mulai dari parcel atau hamper seperti yang ada di samping saya ini, makanan, pakaian, dan pernak-pernik Ramadan lainnya pasti diborong habis. Nah, perilaku konsumtif ini memang kerap terjadi dari tahun ke tahun menjelang Hari Raya Idul Fitri. Apalagi saat tunjangan Hari Raya sudah turun. Di tahun 2023, perusahaan riset Mandiri Sekuritas mencatat adanya peningkatan volume belanja masyarakat Indonesia menjelang Lebaran. Indeks nilai belanja masyarakat per 26 Maret tercatat 136,4 poin atau meningkat dari bulan Februari yang berada di 125 poin. Pola ini terlihat dari tahun ke tahun, di mana tingkat belanja naik sejak 1 bulan menjelang Ramadan hingga periode mudik dan libur Lebaran. Sejumlah warga mengakui adanya kenaikan pengeluaran selama bulan Ramadan. Contohnya saya kalau di luar bulan puasa kan nggak perlu keluar rumah untuk buka puasa bersama ibaratnya ya. Kalau di bulan puasa udah pasti ada momen seperti itu gitu Mbak. Ya ada extra cost lah. Meningkatnya sekitar 25% lah ada. 20-25%. Ramai dengan tahun ini ya. Tahun ini memang rasanya sangat besar untuk pengeluaran di tahun ini, terasa sekali. Dimanapun juga karyawan-karyawan ataupun ART di rumah juga udah mulai banyak yang balik ke kampungnya masing-masing. Itu juga udah kelihatan. Sektor ekonomi untuk pengeluaran tahun ini cukup besar. Pastinya sih belanja untuk pakaian baru ya untuk anak dan keluarga ataupun orang tua. Makanan udah pasti, terus yang pasti kita belanja juga untuk karyawan-karyawan ataupun juga ART untuk pulang kampung, itu aja sih. Jadi 2 kali lipat kali ya Mbak, soalnya kan kita beli tajilan, beli menu buat makan buka, buat sahur gitu. Itu kali ya kebiasaan kali ya kalau kita kan, kalau namanya udah Lebaran pasti kan beli baju baru, namanya anak-anak pengen baju baru pengen baju baru gitu. Menurut sosiolog Sigit Rohadi, warga Indonesia merupakan masyarakat konsumeris. Tak heran jika perilaku konsumtif menjelang Hari Raya Idul Fitri kerap terjadi. Yang pertama, memang berbelanja, membeli sesuatu yang baru itu menjadi semacam kebiasaan, semacam dorongan mental ya, ada di struktur mental dalam masyarakat kita. Jadi itu memang melekat, embedded dari sananya seperti itu. Pada Hari Raya Idul Fitri itulah sebagian besar akan ketemu dengan komunitas, dengan teman-teman semacam kecil, dengan teman-teman sekampungnya, dengan teman-teman sebaya, dengan orang-orang yang dulu memandangnya sebelah mata atau dan sebagainya, maka dia perlu membekali diri dalam acara itu dengan sesuatu yang menaikkan prestisnya, menaikkan status sosialnya. Membeli itu pertimbangannya juga gaya hidup, juga upaya untuk menunjukkan posisi dia di kalangan teman-temannya, bahwa dia punya sesuatu yang baru. Tunjangan hari raya yang dibagikan ke sebagian besar masyarakat yang merayakan Hari Raya Idul Fitri dapat membantu membiayai pengeluaran selama bulan Ramadan. Namun, perencanaan anggaran harus tetap dilakukan agar pengeluaran tidak lebih besar dari penghasilan. Nah, ini kita alokasikan misalnya adalah 40% untuk kebutuhan hari raya itu sendiri, ya. Jadi misalnya memberikan bingkisan, zakat, ya, bantuan orang tua dan sebagainya, itu adalah untuk kebutuhan dasar dari hari rayanya. Kemudian 30% kita bisa gunakan untuk keperluan rekreasi, hiburan, atau juga mungkin keperluan mudik tadi.
Kemudian 20% itu bisa kita sisihkan untuk menambah tabungan misalnya, atau juga melunasi sebagian utang ya, atau juga misalnya kita bisa gunakan untuk investasi ya. Jadi kita gunakan 20% ini, bahkan juga bisa kita gunakan untuk pengeluaran lainnya di masa yang akan datang, misalnya tadi untuk menghadapi Hari Raya Idul Adha gitu, seperti itu. Kemudian 10%-nya kita bisa gunakan untuk yang sifatnya sosial ya, misalnya untuk zakat, sedekah, dan sebagainya. Menurut Budi, jika pengeluaran selama bulan Ramadan sudah terlanjur lebih besar dari penghasilan, maka bijaklah untuk melakukan penyembuhan finansial atau mengirit di bulan-bulan ke depan agar bisa menyembuhkan kondisi finansial. Karmel Mursalim, Lastonga Tebro, Jakarta.